Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Budi Cahyono dari kelas 5 PAIB, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, Jember 2025. Laporan observasi dampak pengaruh pola asuh orang tua dan penggunaan gawai pada hafalan Al-Quran anak di MI Muhammadiyah 1 Watu Kebo. Ini laporan saya yang akan kami sampaikan pada materi kali ini. Ada beberapa poin-poin terhadap hasil laporan yang saya lakukan. Latar belakang dari penelitian ini adalah keluarga sebagai lembaga sosial pertama dan utama yang mengaruhi perkembangan anak. Gaya pengasuhan yang diterapkan orang tua, apakah itu otoritatif, otoriter, dan atau abai, menjadi dasar pembentukan kepribadian, kemampuan mengelola emosi, dan keterampilan sosial anak. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan era digital yang membawa perubahan drastis dalam cara anak berinteraksi dengan dunia. Anak sejak dini, fenomena ini menghadirkan dua sisi yang berbeda, yaitu satu sisi teknologi menawarkan sumber belajar dan konektivitas global, di sisi lain ia menimbulkan ancaman seperti kecanduan gawai, paparan konten negatif, dan kurangnya interaksi sosial bertatap muka. Dasar dalam pengambilan penelitian ini beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana dampak memberikan batasan pada anak bermain gadget atau HP dalam menghafal Al-Quran. Kemudian bagaimana bentuk pola asuh orang tua yang diterapkan dalam mendukung proses hafalan Al-Quran pada anak. Kemudian yang ketiga itu bagaimana perbedaan hasil hafalan Al-Quran antara anak yang diasuh dengan pola asuh otoriter, demokrasi, dan permasif. Salah satu beberapa manfaat observasi yang dilakukan yaitu kontribusi bagi sekolah menjadi bahan evaluasi untuk merancang program pembinaan tahfidz yang lebih efektif, kemudian membantu sekolah memahami kondisi keluarga siswa sehingga dapat menyesuaikan strategi pendampingan dalam hafalan. Menjadi dasar kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam membangun lingkungan belajar yang sinergis. Dan kontribusi bagi guru memberikan wawasan tentang bagaimana pola asuh di rumah mempengaruhi performa hafalan siswa ketika di sekolah, membantu guru merancang metode pembelajaran tahfidz yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan anak. Kontribusi bagi ilmu pendidikan itu menambah referensi empiris tentang peran keluarga dalam pendidikan agama, khususnya tahfidz Al-Quran, dan memberikan data yang digunakan untuk mengembangkan teori pola asuh dalam konteks pendidikan agama Islam. Dalam kajian pustaka, gaya pengasuhan atau parenting style adalah pola perilaku, sikap nilai yang konsisten yang ditunjukkan orang tua dalam berinteraksi pendidikan, mengontrol dan menargetkan anak-anak mereka. Konsep ini mencerminkan strategi keseluruhan yang digunakan orang tua untuk mensosialisasikan anak yang dipengaruhi oleh daya, nilai pribadi, dan pengalaman masa lalu orang tua. Dan konsep utama itu gaya pengasuhan umumnya diklasifikasikan berdasarkan dua dimensi, yaitu yang dipublikasikan oleh salah satu ilmuwan, yaitu responsivitas atau dukungan kelihatan, kemudian tuntutan atau kontrol harapan. Jenis-jenis gaya pengasuhan yang pertama yaitu otoritatif dengan dimensi tingkat emosif tinggi, tuntutan tinggi, dengan deskripsi orang tua yang otoritatif menetapkan standar dan batasan yang jelas dengan tuntutan tinggi, tetapi juga hangat, suportif, dan terhadap kebutuhan mereka, menjelaskan alasan balik aturan yang ditetapkan dan mendorong komunikasi dua arah seperti itu. Dengan slogan aturan itu penting, mari kita bahas mengapa. Otoriter yaitu orang tua yang otoriter menuntut kepatuhan mutlak tanpa negosiasi atau tuntutan tinggi.
dan kurang menunjukkan kehangatan atau kasih sayang. Bahaya pengasuhan permisif yaitu tuntutan rendah, kemudian orang tua yang permisif sangat responsif, hangat dan sangat terlibat, tetapi mereka hampir tidak menetapkan batasan atau standar perilaku yang konsisten atau tuntutan rendah, dan mereka cenderung menghindari konfrontasi dan memperlakukan anak sebagai teman sebaya daripada sebagai anak. Gaya pengasuhan abai, neglectful atau uninvolved, orang tua yang abai tidak terlibat secara emosional maupun fisik dan tidak menetapkan batasan atau tuntutan pada perilaku anak. Mereka hanya menyediakan kebutuhan dasar minimum dan benar-benar tidak peduli terhadap perkembangan sosial emosional pendidikan anak. Dan asalkan anak harus mengurus dirinya sendiri karena kita punya masalah sendiri. Indikator dari perilaku siswa di sekolah, gaya pengasuhan yang diterapkan di rumah secara signifikan mempengaruhi adaptasi dan kinerja siswa di lingkungan sekolah yang dapat diamati melalui beberapa indikator perilaku seperti ini. Pertama yaitu otoritatif. Indikator disiplin dirinya tinggi, mampu mengintervensi aturan, taat waktu, dan bertanggung jawab atas tugas. Selanjutnya seperti ini indikatornya. Kemudian berikutnya ini yang permisif dan ini yang abai. Metode observasi, waktu dan tempat dilaksanakan pada Senin 11 Desember 2025, tempat di MI Muhammadiyah 1 Watu Kebo, Andongsari, Ambulu, Jember. Operasi ini melibatkan total dari 5 siswa dan 1 guru kelas yang dipilih berdasarkan keragaman dugaan gaya pengasuhan yang mereka terima. Yang pertama itu ada, mohon maaf di HP tidak muncul. Yang pertama itu ada Kalista Naila Putri sebagai siswa, dugaan gaya adalah otoriter. Ada Latifah Az-Zahra, siswa. Nah ini siswa, dugaan gaya pengasuhan adalah abai. Kemudian Hanina Maulida Putri, gaya dugaannya adalah otoritatif. Ada Anugrah Agung, gaya dugaannya adalah otoritatif. Dan Muhammad Hafizi Rozan sebagai permisif. Dan ada Bapak Fatih Kamsul Akram sebagai wali kelas sebagai informasi kunci. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, partisipasi terbatas, dan wawancara semi terstruktur. Instrumen yang digunakan dirancang untuk mengumpulkan data kualitatif mengenai praktek pengasuhan di rumah dan manifestasi perilaku sosial siswa di sekolah. Dengan teknik pengumpulan yaitu langsung datang di sekolah, kemudian mengamati perilaku sosial interaksi dengan teman terkait kepatuhan dan motivasi kelima siswa di lingkungan kelas dan saat istirahat. Kemudian wawancara guru dilakukan secara mendalam dengan Bapak Fatih Hamzul Akram sebagai informasi kunci. Kemudian ada instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari 2 selama lembar observasi perilaku siswa dan pedoman wawancara. Satu lembar observasi perilaku siswa untuk mencatat perilaku siswa secara objektif dengan sesuai dengan data.
Instrumen 1, perilaku observasi siswa. Lembar ini digunakan untuk secara objektif di sekolah, menghubungkannya dengan 4 gaya pengasuhan yang berbeda. Pedoman wawancara ini menggali perspektif guru mengenai hasil prestasi, gaya pengasuhan di rumah yang tercermin dalam perilaku siswa. Pertanyaan kunci adalah yang pertama itu bagaimana tingkat kepatuhan dan konsisten dalam hafalan Ananda, Kalista, Zahra, Hanina, Agung, dan Rozan di kelas. Kemudian bagaimana masing-masing siswa yang menjadi objek, yaitu terutama Rozan dan Kalista, dalam capaian kelancaran hafalan dibandingkan teman-temannya. Kemudian yang ketiga itu apa motivasi utama yang mendorong masing-masing siswa agar belajar ataupun menghafal Al-Quran. Kemudian sejauh mana wali kelas melihat kemandirian atau ketergantungan yang ditunjukkan oleh siswa tersebut. Kelima yaitu apakah wali kelas pernah berkomunikasi dengan orang tua siswa-siswi yang terkait dengan atau pola asuh atau penggunaan gawai ketika di rumah. Pertanyaan kunci untuk siswa yaitu ketika di rumah siapa yang paling sering mengingatkan untuk murojaah dan membuat hafalan baru. Kemudian ketika hafalan tidak lancar ataupun mengulang, apa yang orang tua kalian tanggapi atau lakukan terhadap hasil tersebut. Kemudian apakah ketika di rumah boleh bermain handphone dan apakah ada waktu khusus dalam bermain handphone. Kemudian kepada siapa jika kalian ingin bercerita terkait apa masalah yang ada ataupun ketika di luar sekolah. Prosedur pengumpulan data tahap awal praobservasi yaitu waktu wawancara dengan guru, kemudian penentukan, kemudian tahap observasi pengamat memasuki kelas atau area sekolah, mengisi lembar observasi berdasarkan perilaku nyata kelima siswa selama periode waktu tertentu. Pada waktu istirahat 1 jam ketika istirahat. Tahap wawancara, guru melakukan wawancara semi tersebut dengan wali kelas. Saya wawancara dengan wali kelas menggunakan pedoman wawancara untuk mengumpulkan data kualitatif mendalam tentang masing-masing siswa. Kemudian tahap wawancara melakukan wawancara singkat secara individual dengan 5 siswa menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak menghakimi. Kemudian tahap triangulasi data itu membandingkan data dengan observasi langsung, perilaku wawancara guru, perspektif pihak ketiga, dan wawancara siswa untuk memverifikasi dan memperkuat hasil temuan. Hasil dari temuan yang saya lakukan yaitu yang pertama, nama sekolah Imam Hadiah Watu Kebu, lokasi Anusari, dan visi Madrasah Unggul Pratama Nasional Anggun dalam Imtak, unggul dalam Iptek. Fasilitas digital dapat lab komputer, penggunaan proyektor di kelas, kemudian setiap kelas ada TV digital pada tiap kelasnya. Karakter siswa berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang bermacam-macam, dengan sebagian besar memiliki aset terbatas namun aktif terhadap gaya pribadi ketika di rumah. Data perilaku siswa yang saya observasi yaitu Kalista Naila Putri yang pertama, dengan tingkat disiplin diri tinggi, store hafalan baru setiap hari rutin, kemudian inisiatif belajar atau menghafal tinggi dan proaktif bertanya dan terkejar target. Interaksi sosial kooperatif, sulit mentolerir suatu kesalahan yang ada. Kemudian pengelolaan emosi,
emosi secara data Kalista ini kurang stabil, tegang ya, atau kurang merespons teguran dengan baik. Dugaan gaya pengasuhan adalah otoriter. Kemudian yang kedua yaitu atas nama Latif Az-Zahra dengan tingkat disiplin kurang patuh pada perintah guru, kemudian dengan ada inisiatif belajarnya rendah dan hanya menghafal jika diperintah. Kemudian secara interaksi sosial fleksibel, menghindari konflik dan sulit berbagi pendapat. Secara pengelolaan emosi cenderung kurang peduli. Dugaan gaya pengasuhan adalah abai. Kemudian yang ketiga itu Hanina Maulida Putri dengan tingkat disiplin diri tinggi, konsisten dalam setelan hafalan, inisiatif belajar atau menghafal tinggi, memiliki kesadaran dan menghafal secara mandiri. Secara interaksi sosial, memiliki interaksi sosial yang fleksibel, mudah bergaul dan berinteraksi kepada semua golongan. Pengelolaan emosi stabil, lebih terlihat tenang dan jarang marah kepada temannya. Kemudian dugaan gaya pengasuhannya adalah otoritatif. Kemudian yang keempat yaitu Anugerah Agung dengan tingkat disiplin tinggi, datang lebih awal dan tertib, membawa buku seperti monitoring secara rutin. Kemudian inisiatif belajar tinggi, mampu menghafal secara mandiri dan konsisten. Secara interaksi sosial, pribadi kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh temannya. Kemudian pengelolaan emosi terlihat datar dan terlihat lebih tenang dalam menghadapi suatu masalah. Gaya dugaan pengasuhan adalah otoritatif. Kemudian Hafiz Rozan, disiplin diri bervariasi atau berubah-ubah, terkadang disiplin dan terkadang melanggar. Inisiatif belajar lemah dan cepat mengikuti jika dibimbing, mudah menyerah. Kemudian interaksi sosial mudah terpengaruh oleh teman, kemudian mudah hilang konsentrasi. Pengelolaan emosi yaitu mudah emosi dan cenderung jahil kepada temannya atau usil. Dengan dugaan gaya pengasuhan yaitu permisif otoriter. Rangkuman dari hasil wawancara atau observasi yang saya lakukan kepada Bapak Fatih Kanzul Akram Kalista Naila Putri. Kalista adalah anak yang rajin dan termasuk dengan jumlah hafalan di sekolah terbanyak, yaitu 5 juz, dan memiliki tingkat disiplinnya bagus, tidak pernah terlambat sekolah dan selalu membawa bukunya. Untuk prestasi akademik, Kalista masih tergolong di luar 10 besar atau di luar 10 terbaik. Kalista secara emosi memang sering berkonflik dengan temannya karena dia tipe anak yang tidak bisa diganggu. Secara pola asuh, ibunya memang yang sangat ketat dalam hafalan dan mata pelajaran lainnya. Al-Latifah Az-Zahra, Al-Latifah termasuk anak yang disiplin rendah dan anak yang termasuk biasa saja dalam hafalan. Dia juga kurang lancar, tapi tidak untuk karakter dia masih kategori anak yang mematuhi perintah. Kemudian Hanina Maulida Putri termasuk anak yang pintar, dia masuk dalam juara 1 dan 2 kelas setiap tahunnya. Dalam menghafal dia juga cukup baik dan masuk dalam siswa yang bagus. Dia memiliki karakter yang santai dan periang, jarang berkonflik dengan teman-temannya. Anugerah Agung yang paling berprestasi, dia setiap tahunnya masuk dalam peringkat 1 dan 2 bergantian dengan Hanina. Dia juga rajin dan disiplin tinggi dalam kelas. Dia adalah tidak peduli dengan temannya, berarti tidak mudah terpengaruh ya dalam bahasa. Ketika temannya bergurau, dia lebih baik diam dan berfokus dalam suatu hal. Hafiz Rozan tergolong anak yang sering terlambat ketika di kelas dan jarang membawa buku yang lengkap. Kemudian dalam menghafal dia juga macet dan pada surat tertentu anak juga cenderung sulit berkonsentrasi ketika di kelas dan banyak mengikuti temannya ketika bergurau.
Dalam pola asuh, ibu dan ayahnya jarang ada di rumah karena bekerja, sedangkan dia anak pertama dan tidak ada batasan menggunakan HP ketika di rumah. Secara isu digital mengamati bahwa siswa yang cenderung permisif, Zahra dan Habsi Rozan, menunjukkan penggunaan gawai yang paling tidak terkontrol di rumah yang sering menyebabkan sulit memahami pelajaran yang disampaikan dan cenderung lebih banyak bercerita sendiri dan tidak fokus. Secara analisis seperti ini, Kalista itu otoriter, Hanina otoritatif, Habsi Rozan permisif, dan Natu Azhara adalah abai. Terprestasi ketika di kelas, Hanina dan Agung dominasi otoritatif, model siswa seperti menunjukkan bahwa kualitas hubungan komunikasi terbuka dan alasan dibalik batasan. Risiko pengasuhan abai dan permisif terhadap penggunaan teknologi pada anak, siswa seperti Zahra dan Rozan berada pada risiko tertinggi dan berikutnya. Secara kesimpulan, berdasarkan hasil observasi menilai yang saya lakukan di IMB Muhammadiyah Watokobo dan wawancara dengan guru kelas, analisis temuan yang dikaitkan dengan teori psikologi perkembangan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Gaya pengasuhan sebagai predikator utama perilaku sosial, terdapat korelasi yang jelas dan kuat antara 4 gaya pengasuhan utama, yaitu otoriter, otoritatif, permisif, dan abai, dengan indikator perilaku siswa di sekolah meliputi disiplin, motivasi, dan kemandirian ketika belajar. Dampak negatif terhadap perkembangan sosial, gaya pengasuhan non-otoritatif secara konsisten menimbulkan tantangan di sekolah. Siswa otoriter seperti Kalista menunjukkan kecemasan dan inisiatif rendah. Siswa permisif Habsi Rozan menunjukkan kurangnya kontrol diri dan masalah disiplin. Sementara siswa abai seperti Zahra menunjukkan isolasi sosial yang motivasi yang paling rendah. Seperti itu. 3. Relevansi kritis di era digital. Di tengah arus digital, pengasuhan bergantung pada kemampuan adaptasi. Gaya otoritatif terbukti paling efektif karena orang tua mampu menetapkan batasan digital rasional dan terlibat dalam komunikasi terbuka mengenai risiko dan manfaat gawai. Sebaliknya, gaya permisif dan abai membuat anak rentan terhadap dampak negatif digital seperti kecanduan dan kurang fokus di kelas, yang dibuktikan dengan perilaku siswa yang sulit dialihkan dari topik HP. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari penyampaian hasil observasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.